Pemirsa, kita masih bersama-sama di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Ufana, sekarang ini untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang penyakit kanker dan juga tentunya beserta proteksi yang kita butuhkan jika kita terkena penyakit kanker, sudah hadir bersama saya di istanaku ini ya. Sudah ada, iya dong. Iya, sudah ada Dokter Toman, seorang spesialis kanker, dan juga Ibu Nelly. Apa kabar dokter? Apa kabar Ibu? Baik, sehat ya. Selamat siang dokter dan Ibu, selamat datang di tempat biasa-biasa aja ini. Ini istana aku. Punya tetangga saya, dimnya dia. Dok, ini saya mau nanya sebelumnya dok mengenai penyakit kanker dok. Bener nggak sih katanya penyakit kanker itu masih menjadi suatu hal yang paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada mertua yang galak? Bener kan? Mertua aku serem. baik. Ya kalau yang galak kan serem. Oh iya benar-benar. Dan juga katanya butuh biaya yang besar untuk pengobatannya. Nah itu aku sering dengar tuh. Iya kan? Gimana dok? Ya, ada benernya, tapi nggak semuanya benar. Artinya memang selama ini masyarakat masih menganggap kanker itu sesuatu yang menakutkan. Ya. Tetapi kanker itu udah bisa disembuhkan. Ya. Ada kanker-kanker yang dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita bisa sembuhkan. Apalagi kalau dia diobati pada stadium yang lebih awal. Jadi Nanti deteksi kita- dini ini penting ya. Penting dan harus kenal gejalanya kali ya dok. Apa aja tuh gejala-gejala kanker dok? Dan usia berapa yang rentan terkena penyakit kanker? Oke, jadi gejala kanker itu tergantung dari organ yang terserang kanker. Nah ini tuh sekarang ini ada terobosan pengobatan terbaru nggak? Dan apa sih langkah-langkah atau step-step yang harus kita ambil di saat kita untuk pengobatannya inilah dok istilahnya? Step-step yang harus dilakukan ya tentunya kalau ada keluhan ya langsung mendatangi dokter. Terutama sekali kalau keluhan itu sudah cukup lama dan memberat. Dan terobosan apa nih dok? Yang sekarang ini nih dok? Ya, kalau pengobatan yang paling canggih itu sekarang dengan memakai obat terapi target. Terapi target. Terapi target. Itu kayak gimana tuh dok? Apa tuh dok Ya, terapi target? Jadi secara awamnya kalau obat kemoterapi itu kita anggap sama seperti bom atom, dia akan mengenai seluruh sel, baik yang jahat maupun sel yang baik. Maka terapi target ini hanya spesifik mengenai sel yang kanker saja. Jadi efek sampingnya lebih minimal. Udah bisa begitu ya dok sekarang ya? Iya langkah-langkahnya udah makin canggih Iya, kan. iya, Tapi kan tadi dokter sempat bilang katanya ya dengan menggunakan teknologi yang semakin baru biayanya juga. Nah, itu biayanya nggak pasti nggak Aduh. kecil ya. Itu untuk biaya kalau kita lagi ya sampai terkena penyakit kanker itu tentunya berat kan ya. Iya sih. Heeh. Temen aku ada tuh yang kayak gitu butuh biayanya besar Nah banget. itu dia tuh, berarti kan kita juga membutuhkan yang namanya bantuan dari asuransi, ya kan? Siapa yang mau biayain? Kita kan uangnya nggak ada nih, apalagi kalau penyakit-penyakit yang itu kan mendadak kita nggak pernah tahu dan biaya pengobatannya kan besar sekali ya. Ini jadi apa ya? Kita mungkin harus tahu dulu nih Bayu ya. Untuk jenis-jenis kanker kan macam-macam nih, mungkin sama Ibu Nelly nih. Jadi penyakit atau jenis kanker seperti apa yang ditanggung oleh asuransi? Iya, di dalam produk asuransi yang menanggung penyakit-penyakit kritis, tidak hanya kanker, jadi kanker juga kan macam-macam jenisnya. Iya. Ada kanker payudara, tadi Pak Dokter sampaikan, ada kanker Cervix, limfoma, iya. cervix, dan lain-lain gitu ya. Selama itu terkategori memang penyakit kritis, udah pasti nanti akan dipertanggungkan kalau memang yang bersangkutan memiliki tentu program penyakit kritis ini, asuransi untuk penyakit kritis. Dari Iya, awal cuma nih. kalau misalnya kita sudah terkena penyakit kanker, kita masih bisa mengikuti atau mengambil Program asuransi. Iya, program asuransi kritis. Bisa dengan catatan tentunya harus melalui proses pengecekan medical ya, medical check up. Dan apa yang terjadi biasanya yang sudah kena sebelum dia mengambil program asuransi ini, itunya tidak akan dipertanggungkan lagi. Iya. Tapi tentu penyakit kritis itu tidak hanya kanker doang. Iya. Jadi ada jantung, bisa juga kena stroke dan yang lain-lainnya. Jadi kita punya banyak penyakit kritis yang dipertanggungkan di dalam produk penyakit kritis ini. Yang paling bener sih sebelum sakit. Sebelum udah sakit. punya bantuan asuransi penyakit kritis ya. Benar, iya. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena mungkin Anda juga semakin ingin tahu banyak nih mengenai penyakit kanker sendiri dan juga proteksi apa yang bisa kita siapkan untuk apa ya di saat kita memang sampai terkena penyakit kanker. Jadi kita tuh ya istilahnya tuh ada biaya untuk mengobati. Karena kan pasti biayanya nggak kecil. Nah, makanya pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang.